Now we are at the junction. You can see Siglap Road. Assalamualaikum. Wahai para ahli kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk asam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum.
bahasa Pagaruyung. Istana itu makna istana, bahasa artinya besar. Dan Pagaruyung adalah nama kerajaan sekaligus nama areal di sekitar kerajaan ini. Dan istana ini bukan yang original lagi, karena ada terbakar sebanyak 2 kali. Yang asli dibangun pada 1347 dan tapak awal bukan kat sini, tapi di balik bukit ini ada kawasan Bukit Batu Patah namanya. Di sebelah lokasi istana yang terbakar tahun 1804 semasa Perang Padri. Kemudian dibangunlah replika pertama tahun 1976, lokasinya sudah di sini. Nah, kemudian itu yang terbakar tahun 2007 lalu pada 27 Februari karena lightning di Sambal Petir. Dan itu mengakibatkan hampir 100% dari bangunan itu terbakar. Kalau untuk koleksi artefak benda sejarah hanya 15% yang bisa kita selamatkan masa itu. Kemudian dibangunlah dari tahun 2008 sampai 2013 diresmikan kembali oleh Bapak Presiden SBY masa itu. Jadi 5 tahun lah kurang lebih pembangunannya. Ini masih baru. Dan untuk pembuatan istana ini sendiri, ini dah konkret. Nah, macam tiangnya ini dah konkret. Jadi ada 72 tiang semuanya. Ini hanya satu yang asli kayu yang tengah. Nah, itu yang tak terbakar tahun 2007. Kita masih pakai yang dari replika pertama tahun 1976. Nah, jadi ini juga satu-satunya tiang yang lurus. Kalau yang lainnya ada sengit kiri dan kanan. Fungsinya ada konstruksi tahan gempa. Karena kalau istana yang asal tu tak pakai paku, pakai pasak saja macam di atas, penggabungan 2 buah kayu macam tu. Jadi bila mana terjadi getaran gempa, itu hanya akan bergeser nanti kembali ke posisi semula bila mana gempa dah usai. Jadi menjadi fleksibel ya. Tambah lagi tiangnya ini didirikan bukan di atas tanah tapi di atas batu. Nah, itu menjadi fleksibel bila mana terjadi gempa. Nah, rumah gadang pembangunan macam tu dulu. Tapi kalau yang sekarang dah konkret, dah pakai paku. Karena ini hanya replikan saja. Sebelum itu merupakan kayu sebesar ni sekarang. Dan kayu yang dipakai ini kayu meranti untuk bangunan, kayu surat untuk jendela-jendela yang diukir, kemudian kayu jati untuk beberapa furniture. Nah, istana ada 3 lantai. Kalau rumah gadang itu rumah kaum. Nah, dan biasanya 1 lantai, 1 tingkat saja. Kalau istana ini tempat tinggal keluarga raja dan pusat pemerintahan. Namun sejak ada replika pertama, fungsinya ada jadi open museum. Keturunan keluarga raja kita masih ada, mereka tinggal di Istana Serindung Bulan. Mungkin tadi dah tengok sekitar 500 meter dari sini sebelah kiri. Nah, itu tempat tinggal keturunan keluarga raja. Tapi tak ada power lagi, hanya punya gelaran saja. Dan juga tak ada salary dari pemerintah atau kedudukan khusus bagi keluarga raja, tak ada. Mereka kebanyakan pergi merantau pun. Keturunan terakhir itu seorang doktor. Doktor. Macam tu. Nah, jadi bila mana ada upacara syahadat, biasanya diadakan kat sana. Kalau kat sini dah di bawah tourism government. Jadi kalau dulu yang tingkat pertama ni digunakan untuk apa? Jadi sekarang kita pada tingkat pertama. Tingkat pertama ada 9 bilik. Bilik yang paling ujung warna hitam tu bilik untuk raja dan ratu. Boleh tengok lebih dekat. Raja dan ratu. Ya. Warna hitam lambang kekuasaan. Namanya Anjuang Rajo Babandiang. Kalau ini hanya bermakna pakaiannya saja. Patung dibawa macam patung orang Minang. Ini pakaian raja untuk seharian. Tapi bila mana ada rapat atau ada acara khusus akan lebih bagus lagi. Dia akan memakai macam itu, ada salut, ada tadan dan tak sudah. Macam di Negeri Sembilan juga. Karena orang Minang, kerajaan Pagaruyung ini ada hubungan juga dengan kerajaan Seri Menanti di Negeri Sembilan. Kalau ini namanya Tingku Luak Batandua. Tingku Luak Tandua. Nah, ini biasanya dipakai oleh wanita Minang bagi anak berkahwin. Bagi anak gadis pakai selendang saja. Nah, macam itu. Kalau yang pakai hitam pakai datuk. Datuk itu pemimpin kaum. Datuk tu siapa? Pemimpin kaum. Pemimpin. Masing-masing rumah kan punya datuk masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Bila mana terjadi bencana. Ada lagi nanti untuk benih padi yang akan ditanam. Ada lagi untuk dijual, untuk membeli barang-barang yang tak bisa dibuat sendiri. Macam lebadi, piring dan lain-lain. Jadi minimal 4 buah. Karena ini hanya replika, buatkan satu contoh yang paling besar. Tapi asalnya ada 9. Seharusnya 9 atau minimal 4. Kalau rumah gadang, rumah kaum, itu minimal 1 atau maksimal 2. Macam tu. Nah, ini kawasan Bukit Barisan. Di balik Bukit Barisan itu Danau Singkarak, sekitar 1 jam dari sini. Dan ukiran-ukiran pun ada di jendela, di luar, di atas pun ada. Ukiran-ukiran kurang lebih ada 44 motif kat sini. Kalau di Minangkabau kurang lebih ada 214 sekitar.
Sini ada 44. Yang paling lengkap itu di keturunan keluarga raja tadi di Istana 9 Bulan. Ada 100-an di sana. Dan kat sini untuk penamaan ukiran tetap dari alam, dari nama benda, tumbuhan dan binatang. Contohnya macam ni. Bentuk kipas, nama ukirannya kipeh-kipeh atau kipas-kipas. Kemudian juga kalau ini saluk laka. Laka itu tempat menaruh periuk terbuat dari jalinan rotan. Tadi ada di dapur. Mana Namanya laka. Ini. Kalau sekarang dibuat abstrak karena macam semasa Islam masuk semua dibuatkan abstrak macam lukisan. Ini saluk laka. Kemudian kalau yang dari nama hewan, yang ini nama ukirannya itik kudo. Oh, kudo. Mendongkak. Ada lagi kudo menyipak. Kudo apa? Menyipak ini menyipak. kalau mendongkak tu ke belakang kakinya. Macam tu. Kalau yang itik di bawah di lantai 1 ada namanya itik pulang patang. Kat sini ada tak ya? Tak ada. Dekat Di bawah. lantai 1. Okey. Kalau di atas ni ukiran jalo taserak. Jalo tu jala. Jala terserak. Jala tu tangkap ikan. Terserak. Jalo taserak. Jalo terserak. Kalau dia nama tumbuhan, ini ada yang di atas itu Yang bulat. di lampu itu namanya taratai dalam air. Taratai. Teratai dalam air. Taratai dalam air. Ada lagi ini. Yang di ujung dia namanya daun bodi. Daun bodi. Body. Sejenis daunan juga. Dari nama makanan pun ada. Sayur galamai. Yang kuning-kuning ini. Yang macam petak-petak. Sayur galamai itu dodol khas Minang. Warnanya hitam pekat. Alamak, belum rasa ni. Mana nak dapat ni dodol ni? Ada di tempat oleh-oleh, tanya saja galamai namanya. Galamai. Ini Said Galamai nama ukiran. Galamai. Jadi ada banyak nama-nama ukiran dan setiap penamaan itu punya makna masing-masing. Dan yang terakhir ada tingkat 3. Okey. Hanya satu ruangan kecil saja. Jadi makin ke atas Makin kecil. Lantai 1 9 bilik, lantai 2 5 bilik, lantai 3 satu ruangan. Pastinya ganjil ya. Ya. Mahligai. Nah, sebenarnya ini namanya mahligai, tempat menyimpan harta pusaka raja. Dulu dipajang macam ni, ada tombak, pistol, balando dan beberapa. Namun sekarang sedang disimpan dulu karena belum ada lemari kaca. Jadi tempat simpan harta pusaka raja dulu sini. Di sini makin kelihatan jelas. Semua istana ini kawasannya ada 13 hektar. Di belakang pun ada beberapa bangunan juga. Tempat pemuda keluarga raja, di samping kolam itu ada pincuran 7. Ada 7 buah pancuran dari mata air alami. Sekarang replika saja ada. Okey. Di samping kolam di bawah pohon beringin besar tu. Kemudian di belakang dari kolam tu kan ada 2 bangunan, itu namanya balerong. Balerung, tempat bermusyawarah. Kenapa ada 2 kat sana? Karena dulu di Minangkabau ada 2 suku yang ternama. Suku Kotopilian dan Bodi Cenego dengan Datuk Papati dan Datuk Temenggung. Dia punya sistem pemerintahan biasa. Kalau yang Datuk Temenggung itu kan dia sistem pemerintahannya autokrasi. Balerongnya yang sebelah kiri. Atap gonjongnya itu banyak. Yang macam pondok kebau tu. Lantainya tak datar, ada tinggi, menengah dan bawah. Ada 3 Karena situ kekerabatan autokrasi. Yang paling tinggi di tempat duduk itu yang bagi keputusan. Beza dengan di sebelah kanan. Itu belerong dari Datuk Papati. Lantainya datar, gonjongnya hanya 2 saja. Dan bangunannya terbuka. Kalau yang Datuk Temenggung tertutup. Karena yang Datuk Papati sistemnya musyawarah untuk mufakat. Jadi duduk sama rata. Macam tu. Yang kecil tepi tu? Itu contoh surau juga. Macam tu. Dan di belakang ada juga bumi perkemahan, tempat scout area. Di belakang ada balerong ni. Dia ada 13 hektar semuanya ini. Sampai ke jenjang itu juga ada namanya jenjang Bukit Batu Patah dengan 1001 anak tangga. Untuk sampai ke Tusan Pagar Riung. Jadi itu macam untuk tengok view dari Kota Batu Sangkar.
Kota Putus Sangka. Biasanya yang doyan hiking. Ya. Nah, makanya di bawah ada camp pramuka. Nah, mereka boleh pagi-pagi nak hiking ke atas. Cantik. Wah. Kalau yang istana yang asli di balik bukit nih letaknya. Di balik bukit. Jadi ada jalan memutar dari ujung sana. Nak tengok ke sana. Istana. Tapi tak ada apa-apa lagi. Hanya lahan kosong saja. Ada fungsi tak kolam atau tasik kat tengah tu? Tak, itu hanya ada karena di dekat tu kan ada pincuran, hanya dibuatkan kolam ada saja pincuran. supaya lebih asli, lebih enak ditengok. Untuk keindahan saja. Kalau pusing-pusing boleh juga guna odong-odong itu macam kereta tu. Nah, karena kalau pakai jalan Penat. jauh benar. Sampai ke belakang tu penat. Dia bisa sampai ke belakang tu nak putar-putar, pusing-pusing. Boleh. Kalau dulu istananya pun size ni macam Kurang lebih macam ni. Jadi sebenarnya kalau istana yang asli kita tak ada picture, tak ada lukisan pun sebenarnya tak ada. Jadi ketika nak bangun replika pertama tahun 1976, para arsitek, sejarawan, ahli sejarah pun itu langsung mewawancarai keturunan keluarga raja dan juga langsung tinjau ke kerajaan Semenanti. Karena konon katanya raja kat sana ada 3 orang raja asalnya dari sini. Ada Raja Malewar, Raja Lengkan, dan Raja Hitam. Dan pembuatan istana Semenanti itu menyerupai dengan istana yang asal. Istana itu kan juga dibangun tanpa paku. Dan bangunannya juga ada 3 lantai. Namun yang beza adalah dia tak pakai gonjong macam atau rumah kadang saja. Rumah biasa saja. Nah, jadi kalau gonjong itu memang sebagai penghormatan, itu ciri khas dari Minangkabau. Makanya kalau untuk bentuk bangunannya itu hampir sama dengan yang ini. Untuk ukiran-ukiran ini memang asli dari Minangkabau dan dibuat asli juga. Pagar Ruyung. Puan pernah dengar tentang seorang putera Raja Sophian? Raja Sophian. nama lainnya. Kalau itu kita mesti tengok family tree atau keluarga rajanya. Kalau yang sekarang ada di keturunan keluarga raja tu yang ada punya silsilah di Istana Selendong Bulan. Kalau dulu sebenarnya ada kat sini, cuma terbakar juga tahun 2007. Jadi kalau nak tengok itu mesti tengok. Kalau family tree-nya ada banyak dari tahun 1347. Aditya Warman digantikan oleh anaknya Anangga Warman, kemudian diganti dah puluhan raja yang memerintah. Sampai yang terakhir ini namanya Bapak Sultan Farid, seorang kakak. Tapi dah tak ada kuasa lagi pemerintah karena istana ini dah kekuasaannya dah berakhir pada 1821 ketika Belanda masuk ke daerah Minangkabau. Memang biasanya putera-putera pun akan merantau. Iya, itu macam tradisi di Minangkabau. Dan sampai sekarang pun itu masih dilakukan. Tapi sejauh-jauh tu pergi merantau, pulangnya ke sini lagi. Sejauh-jauh terbangnya Bangau, pulang ke Tubangan juga. Kan itu ada patahnya juga. Lagi kalau udah di rantau tuh, dengar musik-musik Minang tuh bisa menangis ini. Rindu dengan tanah Minang. Lagi kalau di Minang tuh kan kekerabatannya dekat. Nah, seorang lelaki di Minang tuh fungsinya tak hanya sebagai ayah, tapi juga sebagai mama. Anak dipangku, kemenakan dibimbing. Nah, anak diajarkan, kemenakan pun juga dibimbing. Nah, jadi sebagai ayah dan kemenakan, mama seorang laki-laki di Minang. Maka kekerabatannya sangat dekat. Ini sebab ada dua, satu adat Temenggung, satu adat Pepatih kan. Jadi ada dua raja ke macam mana? Bukan. Kalau itu dia macam kekerabatan saja. Kerajaan ini ada pada 1347. Sedangkan adat Minangkabau sudah lebih dulu ada dunia dan kerajaan-kerajaan kecil sudah lebih dulu ada. Kerajaan Pagar Ruyung ini yang ternama, yang paling besar kekuasaannya. Nah, dan mereka ini sebenarnya adalah dua bersaudara. Satu ibu dengan dua ayah. Dan kalau Datuk Temenggung itu ayahnya adalah seorang raja di kerajaan Minangkabau dulu. Nah, ketika ayahnya ini meninggal, ibunya menikah dengan macam sekretaris raja. Nah, itu yang ayahnya dari Datuk Datuk Pepatih. Nah, dan sistem pemerintahannya yang beza tuh. Autokrasi dan demokrasi. Jadi adat Pepatih yang
adat Perpati yang demokrasi, adat Temenggung itu yang autokrasi, dan wilayah kekuasaannya pun berbeza. Macam tu. Sebab Datuk Perpati kerajaannya tak terus turun kepada anaknya kan? Kalau itu dia dimusyawarahkan siapa yang akan menjadi pemimpin sesuai ya. Macam tu. Karena sistem kerajaan dengan adat Minangkabau itu dia beza. Kalau kerajaan kan dari ayah ke anak. Tapi kalau dengan adat Minangkabau itu kalau gelaran turun dari mama atau paman ke kemenakan. Macam tu, dari ayah saudara ke saudara. Dan di Minangkabau itu tak boleh nikah satu suku. Kalau dulu kan aslinya hanya ada 2 suku. Yang Datuk Temenggung tu dia sukunya Bodi Koto Piliang. Sedangkan kalau yang Datuk Perpati itu sukunya Bodi Caniago. Dulu hanya 2, kemudian berpisah. Koto dan Piliang, Bodi dan Caniago. Kemudian muncul suku-suku baru, suku Melayu, suku Butiania. Sekarang ada ratusan suku yang diminang. Karena dulu tak boleh menikah satu suku. Bagi yang menikah satu suku itu akan diusir dari kampung. Dan setelah dilakukan penelitian juga, orang menikah satu suku cenderung lebih sering sakit karena gennya masih sama. Betul. Makanya kalau bisa tuh menikah tuh jauh-jauh lah sikit. Jadi keluarga pun berkembang. Kalau misalkan dia berasal dari keluarga yang kulit hitam lagi untuk kulit hitam lagi. Menikah dengan kulit putih mungkin ada. Gennya pun berubah macam tu kan. Kehidupan pun berubah. Makanya lelaki dianjurkan untuk pergi merantau. Siapa nama puan? Ini Kuntum Haira. Kuntum Haira. Ya. Okay, terima kasih. Ya, terima kasih banyak dah berkunjung di Istana Masyarakat. Terima kasih.